Hello guys, welcome to my vlog and welcome to Alexandria Egypt. Alexandria merupakan kota terbesar kedua di Mesir setelah ibu kotanya yaitu Kairo dan juga merupakan pelabuhan utama untuk negara Mesir saat ini. Kota ini terletak di sepanjang Laut Mediterania dan sangat kaya akan sejarah di dalamnya. Didirikan oleh Alexander the Great pada tahun 331 sebelum Masehi setelah menaklukkan wilayah tersebut dari Kekaisaran Persia. Alexander sendiri ingin mendirikan sebuah kota yang akan menjadi pusat kebudayaan Yunani dan pelabuhan utama di Mediterania. Singkatnya saja, setelah Alexander meninggal, kota ini berkembang pesat di bawah pemerintahan dinasti Ptolemik dari tahun 305 sebelum Masehi hingga tahun 30 sebelum Masehi. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Mesir jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi setelah Cleopatra VII dan Mark Antony kalah dari Octavianus. Dan setelah Kekaisaran Romawi terbagi, Alexandria berada di bawah kekuasaan Romawi Timur yaitu Bizantium. Kota ini mulai kehilangan dominasinya sebagai pusat ilmu pengetahuan akibat konflik agama dan politik. Lalu, pada tahun 641 Masehi, Alexandria ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin Ash atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Ada beberapa tempat ikonik di kota ini yang mungkin teman-teman bisa kunjungi. Pengen tahu apa aja? Ikuti terus perjalanan kami di kota Alexandria. Alhamdulillah, kita telah sampai ke destinasi kita yang pertama, yaitu Biblioteka atau Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria adalah salah satu perpustakaan paling terkenal dalam sejarah dunia kuno dan juga merupakan perpustakaan kedua terbesar di dunia, setelah perpustakaan terbesar yang pertama yang terletak di Baghdad. Perpustakaan ini didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi di kota Alexandria, Mesir, oleh dinasti Ptolemik, dan perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan di dunia Mediterania. Tapi sayang sekali hari ini tutup karena hari kedua Lebaran. Langsung saja kita lanjut ke destinasi kita yang selanjutnya, yaitu Benteng Kitbay. Benteng ini dibangun pada tahun 1477 Masehi oleh Sultan Kitbay. Beliau adalah Sultan dinasti Mamluk yang memimpin pada tahun 1472 Masehi. Sultan Kitbay sebelumnya adalah seorang budak dan kemudian dilatih sebagai prajurit Mamluk. Karirnya berkembang pesat dan akhirnya diangkat sebagai Sultan setelah kematian Sultan Husqadam pada tahun 1472 Masehi. Benteng ini terdiri dari 3 lantai. Dan bentengnya ini dibangun sama siapa kan? Sultan Ashraf Saifuddin Kitbay namanya, di masa dinasti Mamluk. Ya, dinasti Mamluk. Sebenarnya itu awalnya itu si Sultan Kitbay ini budak. Ya, budaknya siapa? Si Raja Jakmak namanya. Raja Jakmak, budaknya beliau. Kemudian diangkat jadi kepala militer. Kepala militer akhirnya menjadi sultan. Akhirnya beliau ini bangun benteng ini di ujung pulau Iskandaria. Benteng Kitbay ini berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap serangan dari Laut Mediterania. Tempat didirikannya Benteng Kitbay ini sebelumnya adalah bekas tempat dari mercusuar Alexandria, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang hancur akibat gempa besar. Setelah menikmati indahnya pemandangan dari benteng ini dan juga menapak tilas segala sejarah yang ada, kami melanjutkan perjalanan kami selanjutnya ke masjid serta makam Abul Abbas Al-Mursi dan juga Imam Bushiri untuk sholat zuhur dan juga berziarah kepada ulama-ulama kami. Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Di dalamnya terdapat makam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau merupakan seorang ulama sufi yang giat berdakwah. Beliau mempunyai silsilah keturunan sampai kepada 2 sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubaidah dan Qais bin Sa'ad. Al-Mursi juga merupakan murid dari Abu Hasan Syazili, pendiri Tarekat Syaziliyah.
Dan di sampingnya terdapat masjid dan juga makam Imam Syarifuddin Muhammad Al-Bushiri. Beliau adalah imam sufi yang terkenal dengan senandung qasidah burdah, berguru pada Abul Abbas Al-Mursi bersama-sama dengan Ibnu Athaillah Askandari. Imam Bushiri terkenal dengan senandung syairnya, sementara Ibnu Atha terkenal dengan karya monumentalnya yaitu Al-Hikam. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ziarah kubur kepada imam kita yaitu Imam Syarifuddin Al-Bushiri dan juga pada gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Teriknya kota Alexandria di siang hari, kami berhenti sejenak untuk menikmati jajanan-jajanan yang ada di kota yang indah ini. Berlanjut ke perjalanan kami selanjutnya dan juga sebagai penutup destinasi kita hari ini, kami berjalan menuju Taman Montazah yang berlokasi di daerah Al-Mandaroh. Menikmati sunset di taman ini sangat indah. Di dalamnya terdapat Istana Raja Farouk yang sangat megah dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Ottoman dan Florentin dan juga pemandangan laut yang menakjubkan. Oke, sekarang kita lagi di Hadiko Montazah. Di balik keindahan dan kemegahan Istana Raja Farouk terdapat sejarah terjadinya revolusi Mesir. Raja Farouk adalah raja terakhir Mesir sebelum berganti ke sistem pemerintahan republik. Raja Farouk atau Farouk I berasal dari dinasti Muhammad Ali dan naik tahta setelah kematian ayahnya Raja Fuad I. Raja Farouk terkenal dengan gaya hidup borosnya. Di bawah pemerintahannya, Mesir mengalami ketimpangan ekonomi, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang memicu ketidakpuasan rakyat dan militer. Dan kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel semakin membuat geram para rakyatnya. Dan pada akhirnya, pada tahun 1952, Raja Farouk dipaksa turun takhta dan menyerahkan kekuasaannya pada anaknya yang masih bayi yaitu Fuad II. Tidak lama dari itu, Mesir beralih dari sistem monarki ke republik dengan presiden pertamanya yaitu Gamal Abdel Nasser. Sangat mengelahkan dan menakjubkan perjalanan kami kali ini di kota yang indah ini yaitu Alexandria, atau bisa kita katakan bagian kota Eropa yang terdampar di kota Mesir. Saya Dias Iza Ramadan, thank you for watching and see you in the next video. Pada si siapa namanya? Hai. Perimut makan es krim. Dan sekarang kita udah